Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, video kali ini kita akan membahas kisah seorang pria yang tega menghabisi istri dan anak tirinya lantaran tidak bisa membayar cicilan mobil. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Senin 12 Februari 2018, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, satu keluarga ditemukan wafat bersimbah cairan merah di rumahnya di perumahan Taman Kota Permai 2, Blok B6 nomor 5, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Mereka adalah Titin Suhaima alias Emma 40 tahun, Nova 19 tahun, Mutiara 11 tahun, dan Mokhtar Effendi alias Pendi 60 tahun. Beruntungnya, Pendi masih bisa diselamatkan, tidak dengan ketiga anggota keluarga lainnya. Diketahui, Pendi adalah suami siri Emma, sedangkan Nova dan Mutiara adalah anak dari Emma. Di rumah itu, Pendi baru tinggal bersama Emma kurang dari setahun atau sekitar 6 bulanan. Tidak banyak informasi mengenai Pendi dan Emma. Yang pasti, Pendi merupakan tipikal orang yang temperamen dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Sedangkan Emma dikenal sebagai orang yang baik dan supel. Setelah menikah dan tinggal serumah, hubungan rumah tangga Pendi dan Emma ternyata kurang harmonis. Keduanya kerap terlibat adu mulut, bahkan Pendi diketahui jarang pulang ke rumah. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan Pendi, Emma mengambil cicilan mobil. Sebab sebelumnya, Emma telah berdiskusi dengan Pendi untuk mengambil cicilan mobil. Namun, Pendi tidak menyetujuinya. Hingga akhirnya Emma mengambil cicilan itu dan Pendi harus membayar cicilan tersebut. Lalu pada suatu hari, Pendi telat memberikan uang cicilan kepada Emma dan hal itu membuat Emma marah dan terjadilah keributan di antara mereka. Emma yang kesal terhadap Pendi akhirnya melayangkan pukulan ke arah kelapa Pendi. Mendapati itu, Pendi merasa tak terima. Ia lantas mengambil sajam di kamar belakang, lalu menusuk Emma dengan sajam tersebut hingga membuat Emma wafat dengan bersimbah cairan merah. Saat itu, kamar dalam posisi gelap gulita, sebab kejadian itu terjadi pada tengah malam dan lampu telah dimatikan. Emma juga sempat melawan dan berteriak, akan tetapi apalah daya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ada suara gaduh dan teriakan, anak Emma yang kecil yakni Mutiara terbangun dari tidurnya. Ia lalu mendekati kamar orang tuanya sembari berteriak memanggil ibunya. Pendi yang mendengar teriakan Mutiara, ia kemudian mendekati Mutiara lalu melayangkan sajam yang sama ke arah Mutiara. Apa yang terjadi selanjutnya? Mutiara pun juga wafat dengan Pendi dengan bersimbah cairan merah. Tak berhenti di situ, karena kegaduhan itu, anak pertama Emma yakni Nova juga terbangun dari tidurnya. Namun belum sempat ia berteriak, Pendi langsung mencekik leher Nova sembari dengan sajam yang sama hingga akhirnya Nova pun juga wafat di tangan Pendi. Setelah melampiaskan kemarahannya, Pendi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari cairan merah para korban. Ia juga menghancurkan telepon genggam milik para korban dengan tujuan agar tidak ada yang bisa menghubungi mereka. Selanjutnya, Pendi lantas masuk ke kamarnya, kemudian mencoba bundir dengan menusuk perutnya sendiri sebanyak 3 kali dan leher 1 kali dengan sajam yang sama. Di tengah luka yang parah, Pendi sempat memasukkan sajam ke sarungnya lalu menyimpannya. Keesokan harinya, teman Mutiara berkunjung ke rumahnya. Namun, ia tidak mendapati seisi rumah. Merasa ada yang janggal, ia kemudian melaporkannya kepada ketua RT. Dengan dibantu para warga, ketua RT mendatangi rumah itu untuk mengeceknya. Namun saat diketuk pintunya, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ketua RT dan warga pun lantas mendobrak pintu rumah itu dan mendapati seisi rumah dalam keadaan bersimbah cairan merah. Emma, Nova, dan Mutiara telah wafat, sedangkan Pendi masih bernafas dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan setelah mendapatkan perawatan secara intensif, Pendi pun berhasil diselamatkan. Tak lama setelah itu, polisi menetapkan Pendi sebagai tersangka. Ada beberapa hal yang membuat polisi yakin menetapkan Pendi sebagai tersangka. Pertama, bukti dari olah TKP yang dilakukan oleh Polsek Jatiuwung dan dibantu Polres Tangerang. Selain itu, keterangan saksi sangat kuat dan mengarah pada Pendi sebagai tersangka.
Tak hanya itu, Pendi juga berulang kali meminta maaf dan mengucap istighfar ketika berbincang dengan Kapolres Metro Tangerang, Kombes Heri Kurniawan saat ditemui di rumah sakit. Dengan demikian, pihak kepolisian yakin bahwa Pendilah pelaku atas kasus ini. Selain itu, beberapa warga perumahan Taman Kota Permai 2 pun telah menduga Pendi merupakan pelaku atas kasus ini. Menurut salah satu warga, ia mengatakan bahwa hubungan rumah tangga Pendi dan Emma memang sudah tidak harmonis. Sering terjadi perdebatan di antara keduanya hingga berujung percekcokan. Saat di persidangan, Pendi tampak terduduk lemas menyesali perbuatannya. Sebelumnya, Pendi berdalih bahwa rumahnya telah dimasuki oleh orang yang tak dikenal dan mengambil barang-barangnya lalu melukai semua anggota keluarganya. Namun dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda orang masuk secara paksa dan mengambil barang-barangnya. Semua barang-barangnya masih utuh, tidak ada yang hilang satupun. Selain itu, juga ditemukan sidik jari di TKP, serta ditemukan sajam yang digunakan Pendi untuk mengeksekusi anggota keluarganya. Dengan demikian, Pendi tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku melakukan itu karena khilaf dan kesal dengan istrinya, lantaran istrinya meminta dirinya untuk membayar cicilan mobil yang telat. Namun, ia tak memberikannya, sebab menurutnya, ia tak mengetahui tentang cicilan mobil tersebut. Ditambah lagi, istrinya juga melayangkan pukulan ke kelapanya, dan hal itulah yang membuat dirinya naik pitam, sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Adapun Pendi mengaku bersalah dan khilaf atas pengwafatan yang ia lakukan. Saya lakukan ini karena saya khilaf. Saya kalau nggak khilaf, saya nggak mungkin lakukan ini. Untuk itu, saya minta maaf kepada keluarga istri saya. Saya mohon maaf, saya tidak nyangka melakukan ini. Saya stres, ucap Pendi. Kendati demikian, rasa bersalah Pendi tak mampu menghindarkannya dari vonis 20 tahun penjara yang diputuskan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 25 Juli 2018. Pendi terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pengwafatan berencana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.